Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Keinginan untuk menjadi yang terbesar adalah keinginan alamiah dari manusia. Dengan keinginan itu, manusia akan menggerakkan segala sumber daya dan potensinya. Ada saatnya keinginan menjadi yang terbesar harus didorong karena dianggap sesuatu yang wajar dan normal. Misalnya seperti dalam dunia olahraga. Persaingan antara tim dan individu untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai cabang olahraga merupakan urat nadi permainan profesional. Persaingan yang sehat antar perusahaan, baik dalam industri makanan misalnya, atau industri pariwisata, atau dalam bidang kehidupan komersial lainnya, dapat memberikan manfaat bagi para konsumen, karena orang berusaha memberikan yang terbaik. Atau misalnya contoh lain adalah persaingan untuk menjadi yang terbaik antara lembaga pendidikan. Itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan beragam bagi para siswa. Namun kita juga harus melihat bahwa ada bentuk persaingan lain yang dianggap berbahaya. Misalnya persaingan antara negara-negara untuk memiliki senjata yang paling canggih. Itu dapat membahayakan kemanusiaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan tentang siapakah yang terbesar sesungguhnya tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Bacaan Injil hari ini menunjukkan bahwa pertanyaan siapakah yang terbesar juga muncul di antara para murid yang pertama Yesus. Yakobus dan Yohanes mengambil kesempatan untuk mengklaim diri mereka sebagai yang terbesar di antara para murid. Karena itu, mereka meminta Yesus agar memberi tempat terbaik bagi mereka di dalam kerajaannya yang mulia, yaitu satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi duduk di sebelah kirinya. Lalu perlu kita beri perhatian juga pada reaksi dari murid yang lain, 10 murid yang lain. Dalam Injil tadi digambarkan bahwa 10 murid lainnya marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Mungkin mereka marah karena menyadari bahwa permintaan Yakobus dan Yohanes mungkin akan dapat merugikan mereka. Keuntungan bagi Yakobus dan Yohanes berarti bisa menjadi kerugian bagi murid-murid lainnya. Kompetisi di antara murid-murid pertama Yesus untuk mendapatkan tempat terbaik dalam kerajaan Yesus yang mulia tampaknya sangat ketat. Namun mari Bapak Ibu kita melihat bagaimana cara Yesus menanggapi persaingan atau keinginan dari murid-murid itu. Menanggapi pertanyaan siapakah yang terbesar, Yesus memberikan pengajaran tentang apa sebenarnya arti menjadi yang terbesar dari sudut pandang Allah. Yesus menjelaskan bagaimana menjadi yang terbesar itu dipahami dalam konteks kerajaan Allah dengan berkata, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa saja ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nampaknya ajaran Yesus ini bertentangan dengan logika berpikir kultur kita pada saat ini ketika setiap orang ingin menjadi yang terbesar.
Dan Yesus tahu bahwa menjadi pelayan bagi orang lain dalam kasih yang mengosongkan diri seringkali akan membawa jalan salib bagi kita. Itulah sebabnya dia bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, "Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum, atau dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Saya kira kita bisa menangkap maksudnya apa. Piala yang harus aku minum adalah penderitaan Yesus sendiri. Baptisan yang harus aku terima adalah kematiannya di kayu salib. Kesetiaan Yesus dalam melayani semua orang menuntutnya untuk meminum cawan penderitaan, dan itu juga menuntutnya untuk dibaptis tenggelam dalam lautan penderitaan di kayu salibnya. Hanya ketika kita menjawab pertanyaan, apakah arti menjadi besar, kita bisa menjawab pertanyaan, siapakah yang terbesar? Jadi sebelum Anda memproklamirkan diri sebagai yang terbesar, Anda perlu memahami apa artinya menjadi yang terbesar dalam perspektif Yesus. Yesus mendefinisikan menjadi besar melalui pelayanan kasih-Nya, di mana Dia mengosongkan diri bagi semua. Seperti yang dinyatakannya di akhir bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Santo Paulus merangkum kebenaran tentang Yesus ini ketika dia berkata bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang-orang yang benar-benar hebat di antara kita adalah mereka yang melayani orang lain dengan cara yang tidak mementingkan diri sendiri, dengan cara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita semua dapat mengenali orang-orang seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita akan selalu merasa diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menemukan orang-orang yang merelakan dirinya bagi orang lain, kita selalu terinspirasi dengan apa yang dikatakan pelayanan, dengan apa yang dikatakan cinta. Ada saat-saat dalam kehidupan kita ketika kita juga telah mengekspresikan bentuk menjadi yang terbesar ini. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan diri kita, bahkan sampai menderita demi orang lain. Saya selalu menggambarkan bahwa pemberian diri yang sempurna adalah pemberian diri dari orang tua, ayah dan ibu yang melakukan apapun demi kebaikan, demi kehidupan anak-anak mereka. Inilah cinta yang tak terperikan. Inilah cinta pemberian diri yang total. Bacaan Injil menunjukkan bahwa pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain tidak akan selalu mudah bagi murid-murid pertama Yesus, dan tentu bagi kita juga saat ini tidak selalu mudah. Kita semua bisa tergoda untuk memusatkan perhatian pada diri sendiri, bahkan menggunakan orang lain untuk melayani kehausan kita akan pujian. Ada begitu banyak para pelayan yang akhirnya jatuh karena dia menempatkan pelayanannya demi popularitas dirinya sendiri. Bacaan kedua menyatakan bahwa Tuhan memahami kelemahan kita karena Dia dicobai dalam segala hal seperti kita. Mungkin Anda ingat kisah Yesus ketika Dia berdoa di Taman Getsemane pada malam sebelum Ia menderita sengsara. Yesus juga tergoda untuk berbalik dari jalan pelayanan yang mengosongkan diri
karena dia dengan jelas melihat kemana arah jalan itu membawanya, yakni ke tiang salib. Dia berkata, "Kalau boleh, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku." Ini adalah godaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Namun lihatlah bagaimana dialog di dalam hatinya, yang pada akhirnya mengambil keputusan di mana dia menolak godaan itu dan dia memperbaharui komitmennya kepada jalan yang telah dia tempuh sejak dia dipanggil dengan berkata, "Tetapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Di dalam godaan itu, ia berpegang kepada komitmen untuk dengan total menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjalan dalam jalan Tuhan. Kita tahu bahwa yang terbesar di antara kita adalah mereka yang melayani, mereka yang memberikan diri, mereka yang minum dari cawan penderitaan Tuhan. Lihatlah dunia yang menanti uluran tangan kita. Lihatlah saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dari kita. Jadilah yang terbesar bagi kerajaan Allah dengan menjadi yang terkecil. Jadilah pelayan bagi kemanusiaan, karena Tuhan kita sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika kita merayakan hari Minggu misi pada hari ini, tentu yang paling utama yang diminta dari kita adalah untuk menjadi misionaris di dalam kehidupan kita. Dan kita harus terbuka terhadap model-model baru pada penginjilan. Dan nampaknya ada kesepakatan besar bagi orang-orang Kristen bahwa cara terbaik untuk ambil bagian dalam misi Tuhan, cara terbaik untuk ikut ambil bagian dalam misi gereja adalah menjadikan diri kita sebagai utusan-utusan Tuhan. Saya teringat dengan korpus atau salib yang ada di Pratista di rumah retret. Itu di katakombe, di situ ada korpus atau patung Yesus tanpa tangan. Lalu di bawahnya dituliskan, "Kamulah tanganku." Ini undangan bagi kita. Dalam dunia yang bersaing seperti sekarang, dalam dunia yang sungguh ada motivasi untuk saling mengalahkan, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil Anda, Tuhan memanggil kita untuk menjadi tangannya dalam kehidupan kita. Jadilah pelayan bagi sesama, jadilah pribadi yang berani berkorban untuk orang lain. Di sana panggilan hidup kita dipenuhi. Amin.